rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala quwwata illa billah amma ba'd. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun al-isti'anatu arba'u khisalin mubahatun wa khilaful aula wa makruhatun wa wajibatun. Setelah kemarin kita membahas tentang masalah bab mayit udah kelar, udah selesai ya. Bab jenazah, kita masuk sekarang kepada penjelasan tentang masalah memberikan pertolongan atau membantu gitu kan. Orang yang wudu. Di sini jelaskan al-isti'anatu atau khisalin. Di dalam permasalahan menolong atau membantu itu memiliki 4 perkara di dalam hukumnya. Ya, di dalam hukumnya. Mubahatun yang pertama adalah mubah. Ya, meminta tolong. Atau apa tadi? Membantu. Ya, membantu. Ya, yang pertama hukumnya mubah, yang kedua wa khilaful aula. Khilaful aula di sini boleh dikerjakan untuk menolongnya atau tidak ditolong nggak apa-apa. Lebih utama itu ditinggalkan atau tidak ditolong. Tidak diiyakan untuk membantunya. Pemakruhatun yang ketiga adalah hukumnya makruh, menolong atau meminta bantuan. Yang keempat wajibatun, hukumnya wajib di dalam membantu atau meminta pertolongan. Kita bahas satu al-makna an-nali'anati wala bila talabin bi'tibaril hukmi asy-syar'i arba'atu aqsam. Maksud daripada bantuan atau pertolongan walaupun dengan tanpa dipinta dari segi hukum syariat itu ada 4 macam. Ya, tadi. Yang pertama tadi apa? Mubah. Perhatikan, meminta pertolongan atau bantuan walaupun tanpa dituntut dipinta. Ya, tanpa dituntut atau dipinta gitu. Meminta pertolongan dituntut, ya gitu, paham kan ya? Itu dari segi hukum syariat itu ada 4. Yang pertama hukumnya mubah. Apa itu mubah? Ai yastawi fi'luha wa tarkuha. Mubah itu mau kita tolong kita kerjakan, kita bantu, atau kita tinggalkan gak kita lakukan, itu sama aja. Paham gak? Kayak kemarin penjelasan yang pertama kali, mubah itu ya nggak ada nilainya gitu, sama aja. Mau kita lakukan nggak kita lakukan sama aja, kayak begitu ya. Itu mubah namanya. Ya, seperti penjelasan yang telah lalu, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, begini doang misalnya. Pena, bismillahirrahmanirrahim. Ya kita mau baca bismillah mau enggak? Apa? Hukumnya mubah. Paham? Nah, mubah seperti itu, mau dilakukan tidak dilakukan itu sama aja. Nanti perincian ada. Ya, mubah seperti apa yang mau dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak masalah gitu kan. Nanti sama aja nilainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa khilaful ula. Khilaful ula di sini artinya yajuzu fi'luha wa tarkuha. Mau dikerjakan mau tidak itu tidak apa-apa, tidak masalah. Lakinna tarkaha aula, akan tetapi meninggalkannya itu lebih utama. Kalau mubah tadi kan nggak ada pilihan, paham nggak? Yeah. Dikerjakan sama aja. Tapi kalau khilaful ula dikerjakan sama saja, tapi lebih utama sekali ditinggalkan, nggak dikerjakan gitu. Paham ya? Jadi kita membahas tentang masalah bantuan atau pertolongan ya. Wa makruhatun yang ketiga hukumnya makruh. Seperti apa? Ayyajuzu fi'luha wa tarkuha. Boleh melaksanakannya, melakukannya, boleh juga meninggalkannya. Lakin ya tarakabu ala tarkiha imtithalan tawabun. Akan tetapi untuk
untuk menghasilkan pahala karena perintah, meninggalkannya lebih utama. Makruh tuh, ya. Untuk mendapatkan pahala, ya udah tinggalkan saja gitu, nggak usah dilakukan. Ya, seperti apa gambar nanti. Wa wajibatun, yang keempat wajib hukumnya. Apa ai yusabu ala fi'liha wa yaqabu ala tarkiha. Mendapatkan pahala ketika melakukannya dan mendapatkan hukuman atau ganjaran dosa jika meninggalkannya. Ya, itu wajib kembalikan daripada haram gitu kan. Kalau haram ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan dapat dosa. Wa baqiya qismun khamisun. Ya. Ada tersisa satu bagian yang kelima, tapi yang dibahas di sini hanya 4 gitu kan. Kalau musannif menyatakan ada satu sisa bagian yang kelima, yaitu yang enggak dibahas di sini di dalam kitab Safinah. Tapi kalau dalam kitab ininya sarahnya ini dibahas gitu. Kalau kitab yang kemarin tuh nggak dibawa ya. Nah ini nggak dibawa lagi Pak. Sih dibawa kitabnya ya. Bukunya dibawa kemarin tuh. Nah kalau di dalam buku itu cuma dijelaskan 4 saja. Tapi kalau dalam kitab ini syarahnya menerangkan dari yang Safinah tadi. Jadi lebih terperinci lagi gitu. Kalau dalam kitab ini justru ada 5 begitu. Ada 5 keterangan tentang masalah hukum bantuan atau pertolongan, ya. Yaitu yang tidak dibahas. Yang kelima adalah hukumnya sunnah. Seperti apa gambaran kalati kusida biha ta'limul muayyin. Seperti mempunyai tujuan untuk mengajarkan orang lain. Ya kita nolongin dia, gitu kan. Wa kai'anatil munfaridi anisoffi idza jarrahu yaqifa ma'ahu. Seperti gini gambarannya yang sunnah itu, seperti menolong orang yang lagi sholat sendiri, ya, tidak ada di barisan saf, ya kan, nggak ada di barisan saf. Kemudian kita tarik tuh orang tersebut biar masuk ke dalam barisan tersebut, paham? Itu sunnah hukumnya. Jika tujuannya untuk mengajarkan, ya. Dia kipa mahu. Nah, di sini ada bahkan wasadisu yang ke-6, bukan 5 ya, ada 6 hukum. Wa huwa al-i'anatu al-muharramatu, yaitu menolong perkara yang haram, yang tidak boleh dilakukan. Al-i'anati ala fi'il haram, seperti membantu atau menolong untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Beli gua ini dong, apa? Topi miring. Ya, kita nggak melakukan satu dosa, tapi setuju dengan perbuatan dosa tersebut, itu kita dapat ganjaran dosanya juga gitu. Karena ada di hati kita persetujuan dari itu. Seperti apa gambaran dalam Al-Quran? Masalah hukum riba. Apa itu riba? Riba apa riba kalau kita itu? Bunga walaupun cuma 100 perak, 500 perak, kecil apapun itu hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh. Oh, ada orang minjem uang misalnya 2 juta gitu. Sekarang banyak tuh online, ya kan? Online tuh, masalah online. Ya, apa namanya? Pinjol online itu. Dia pinjam 2 juta. Ya kan, kembalinya jadi berapa? 2 juta berapa misalnya? 2.200.000 gitu ya? 2.600.000 ya? Oke. Wah, ngalam berarti ya. Ya pokoknya sekecil apapun itu hukumnya. Tapi kalau yang pinjam sama aja ya? Orang yang minjam, makanya jelasin ini. Orang yang minjamkan, orang yang meminjam, saksi, kita ngelihat. Kita diam aja setuju dengan perbuatan itu. Terus yang mencatat, itu semuanya riba. Nah, dosa riba itu kata Nabi, ka'ayyang rajul ummahu, seperti seorang yang menikahi ibunya sendiri, artinya berzina. Na'udzubillah waliyadu billah. Kata Nabi, dosa orang yang berbuat riba itu seperti ka'ayyang rajulu ummahu, seorang anak menikahi ibunya sendiri, menggauli ibunya sendiri, kan nggak boleh.
menggauli, menikahi ibunya sendiri. Itu dosa orang yang berbuat riba kayak begitu. Ada tetangga kita diam aja, kalau kita nggak setuju nggak masalah, karena setuju. Ada orang dangdutan, kita nggak ikut joget, tapi kita tetap di rumah setuju kan? Kayak gitu juga sama, dosa, nggak boleh. Nggak sama aja. Tapi kalau dangdutan mah nggak apa-apa kan? Apanya? Kalau dangdutannya. Nggak ada yang namanya dangdutan nggak apa-apa. Nah, berarti kayak Rhoma Irama itu juga nggak boleh. Ya. Maksudnya musik dangdut itu. Musik haram. Ya kalau semuanya tergantung daripada tujuan niatnya. Kalau Rhoma Irama kemudian saya kira dakwah kan, mengajak orang gitu kan. Ada filmnya juga tuh ketika dia dihujat kan, bagaimana itu kan alat musik haram hukumnya. Diterangkan tentang ulama yang memperbolehkan kalau niat tujuannya adalah begini gitu. Jadi alat musik memang asal hukumnya haram, nggak boleh. Sepakat 4 imam mazhab. Tetapi tergantung daripada penggunaannya. Kayak alat hadroh itu kan memuji Allah dan Rasulnya. Memuji Allah dan Rasulnya kan. Kalau alat musik itu dapat mendekatkan kita kepada Allah dengan mengingat Allah, mengingat Rasulnya dengan pujian, nah itu diperbolehkan. Tapi semacam dangdut kayak Rhoma Irama, ternyata lagunya lagu yang yang masalah bangkai sebujur bangkai, ya kan? Itu kan serem juga lagunya kan. Akhirnya orang itu teringat dengan kematian misalnya gitu kan. Nah itu tergantung kayak hadroh. Ketika memuji Allah dan Rasulnya dia menangis gitu kan, rindu kepada Rasulullah gitu kan, nah itu nggak masalah, ya itu nggak masalah. Nah tapi kalau dengan hal-hal yang membuat dia lalai kepada Allah, ada hiburan dangdut di rumah, sampai ke rumahnya, nggak nonton, pun seneng aja gitu lihat dari rumahnya, sama aja. Dan dengan hal itu pun dengan apa aja perbuatan yang Allah larang, yang Allah larang dan haramkan dan kita setuju, semuanya dosa. Paham? Berarti dengerin musik koplo itu juga nggak boleh ya? Boleh. Ya kan tadi kalau membuat kita lalai kepada Allah, dosa kan? Apalagi udah gitu ada aurat yang berseliweran, campur aduk antara laki-laki dan wanita. Masya Allah, itu Allah itu menciptakan seseorang sempurna dan ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, tetap amal. Amal kecuali Allah menciptakan manusia. Ya amal juga ada batasannya, perintahnya dari Allah. Amal seperti apa, gitu kan? Ini joget-joget ya kan, kita ngeliatin ya kan, kalanya pendek-pendek, amal. Amal syaiton itu namanya amal syaiton. Amal syaiton, ya kan? Jadi kalau dalam hal yang sudah Allah haramkan nggak ada toleransinya, nggak ada toleransinya. Tapi tergantung niat kita, Iya, tergantung niat kita. Tapi misalnya kalau niat kita kayak contoh Sunan Kalijaga nih, sama Sunan Kalijaga, itu kan dakwahnya wayang kulit kan? Wayang kulit. Ternyata wayang kulit itu kan anunya orang-orang Hindu. Cerita orang Hindu kan, permainan orang Hindu. Tapi oleh Sunan Kalijaga di situ dibuat cerita para nabi dan sahabat kan, ya kan, sehingga orang itu tertarik. Saat mereka mau ikut nonton, tiketnya apa? Syahadat gitu kan, tiketnya syahadat kayak begitu. Nah tapi kayak semacam misalnya bertebaran aurat, itu kan memang sudah Allah haramkan aurat dibuka kan, nggak boleh kan. Ternyata masih dibuka dan campur aduk di situ. Ada majelis campur aduk laki dan perempuan tapi tutup auratnya, dikasih tahu dulu sama gurunya, sama pimpinannya, dipisah. Ternyata udah kasih tahu mereka nggak kena, itu bukan urusan gurunya lagi, urusan jamaahnya udah yang tanggung jawab sama Allah, udah nggak kena, ya kan? Oh mudarat susah gitu kan? Ya di Mekah tawaf campur aduk, tapi kan mereka di sana nggak ada pikiran syahwat atau bagian, maka tujuan untuk ibadah gitu kan. Kalau tempat-tempat begitu nggak ada yang senggol-senggol antar pulang. juga apapun dicampur, ini kita niatnya ke Allah bukan niatnya. Iya, kalau kita bisa ngejaga asal aurat tadi nggak kebuka gitu kan. Jadi udah pernah apa ya? Tergantung kitanya, iman kitanya bagaimana gitu kan di situ. Paham ya? Nah sekarang kita bahas
fal mubahatu yang dimaksud mubah bantuan atau pertolongan di sini dia takribul ma'i, ya, mendekatkan air, menyodorkan air. Oh, menyodorkan air hukumnya mubah? Belum selesai. Anna li'anata mubahatah ya ihdarul ma'i umithlu ihdari ina'i wadalwi, ya, wadalwi. Seperti menghadirkan air, ya, atau tempat air, wadah, atau juga timba dalwa, ya, sodorkan gitu kan ke orang. Wala yuqalu innaha khilaful aula, jangan katakan ini khilaful aula, jangan, ya, ditubutiha anhu sallallahu alaihi wasallam, karena ini udah ada ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa al-awwal min aqsamil i'anati, ini bagian yang pertama daripada hukum bantuan atau pertolongan. Mau wudu gitu kan, maksudnya di sodorin gitu. Nah, kayak begitu, paham ya? Ubah hukumnya. Ya. Yang kedua, wa khilaful aula. Khilaful aula di sini boleh, tadi boleh dikerjakan, boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan, tapi lebih utama ditinggalkan. Ya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi'i. Gambarannya seperti mengucurkan air. Tadi kan timba airnya, mau bejananya, wajannya tadi kan itu mubah hukumnya. Nah, ini mengucurkan airnya kepada orang yang wudu, hukumnya khilaful aula. Boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan, tapi lebih utama itu ditinggalkan. Ya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi, mengucurkan air kepada orang yang wudu gitu. Al-mana khilafal aula ya al-i'anatu bisabbil ma'i ala nahwil mutawaddi kal mubtasili, untuk mencuci tangannya, membasuh gitu. Ya, malah sebaiknya ditinggalkan, nggak usah ditolong itu. Ya, ini kan khilaful aula gitu kan. Ya kecuali kalau orangnya dia kagak bisa, dan dia kan sehat bahasanya gitu kan, ya kan, sehat dia bisa, ngapain minta tolong sama orang? Kucirin gua dong, gitu kan, kucirin gua dong, ya kan, gua mau wudu nih, gitu, ya. Qala Aliyun asyabra malihi wa yanbaghi an la yakuna min dzalika al-wudu min al-hanafiyah. Ini sebaiknya tidak dilakukan dari perbuatan tersebut di air keran. Ya, di air keran. Ya. Kalau menurut pendapat Imam Ali Syabra Malisi. Dan naha ma'addatun lil isti'mali ala hadzal wajhi. Karena sesungguhnya guyurkan gitu kan, ya, untuk melakukan hal semacam itu di khilaful aula ya tadi ya. Fa in ista'ana fi sabbi fal ula. Nah, ini adapun apabila menolong untuk mengucurkan, membantu menolong dikucurkan tuh air tadi, yang lebih utama kalau misal tolong gitu kan, fal aula ayyakifa asabu an yasari nahil mutawaddi'i. Posisi orang yang nolong tadi berada di sebelah kiri orang yang wudu. Itu tartibnya kayak begitu. Kalaupun emang mau menolong gitu kan, tadi kan menolong boleh, nggak ditolong juga boleh, tapi lebih bagus ditinggalkan gitu kan, khilaful aula. Tapi kalau mau menolong, dikucurkan gitu kan, wudu, itu posisi orang yang mengucurkan air tadi berada di sebelah kiri orang yang wudu tadi. Tahu gambarannya? Tahu nggak? Pak Slamet, saya mau wudu nih, Pak Slamet ngucurin, Pak Slamet tadi sebelah kiri, nggak sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan nggak boleh. Sebelah kanan ya nggak masalah, cuman ini gambaran yang lebih utama gitu. Di annahu amkana wa ahsanu adaban. Nah, ini pakai adab, lebih bagus adabnya sebelah kiri gitu. Paham ya? Ketiga. Terus nih, udah. Dua lagi.
Ya, tinggal Terusin menerusin. tinggal Wal dua. makruhatu yang selanjutnya makruh dia liman juga silu a'dha'ahu. Liman juga silu a'dha'ahu. Bantuan yang bersifat makruh adalah bantuan membasuh anggota wudu, anggota tubuh orang berwudu misalnya. Ya. Itu hukumnya makruh. Paham? Al makna anna li'anat al makruhatu al-inatu fi qasli a'dha'i naql mutawadi'i ay malam yakun udrun. Kalau enggak ada udzur, dia minta bantuan tadi makruh itu. Enggak ada udzur, kecuali kalau dia ada udzurnya apa? Sakit misalnya gitu kan ya. Nggak bisa Sakit, jalan. nggak bisa bagaimana gitu minta dianuin dia kan. Nah, ini dia sehat. Dia minta tolong untuk dikucurkan gitu kan saat wudu, dibasuhkan anggota wudunya gitu kan. Nah, ini hukumnya makruh. Paham ya? Tapi kalau emang adanya pakai timba tuh kalau mau ngucurin gimana kalau sendiri caranya? Kan kalau orang dulu timbanya embernya dibolongin kan. Oh. Dibolongin gitu ya kalau dulu ya. Jadi ketika udah air sampai tinggal di bolongannya dicabut. Ya, kalau Ya. Yang terakhir wal wajib batu dia lil maridi endal ajzi, yaitu bagi orang yang sakit ketika tidak mampu. Annal i'anata al wajibata hiya alinatul lil maridi idza ajasa. Itu membantu atau menolong bagi orang yang sakit apabila tidak mampu. Wajibu alaihi tahsilu man yu'inuhu walau bi ujrati mithlin in fadalat amma yu'tabaru fi zakatil fitri wa illa shalla bi tayammum ada. Ya, jadi ada orang sakit nggak mampu, nggak bisa dia tolong gitu kan, walaupun dengan dibayar ujroh upah gitu kan. Ya, paham. Kalau misalnya nggak mampu juga dengan ayat tadi sholat bitayamumi, maka sholatnya dengan tayamum tadi dia. Ya. Wa ada dan mengulang sholatnya udah selesai itu penjelasan tayamum ya waktu itu. Walau wajada mayuwaddi'uhu matalan berdian lazimahu al-qabul fi adamil minnati. Kalau seandainya mendapati orang yang membutuhkan umpamanya ya sukarelawan. Sini ada bantu sukarelawan gitu kan. Nggak diminta tolong, sakit kagak, dia minta tolong, sukarelawan aja, ya lazimahu al-qabul, ya udah terima aja, wajib kita terima tuh. Orang yang mau ngucurin bukan kita, minta, ya kan, di adamil minnati, karena tidak diminta, dia sendiri yang mau nolongin, kayak gitu, paham ya? Insyaallah bermanfaat ya. Amin. Berarti kalau dibagikan juga wajib diterima ya kalau dibagi ya. Apanya? Kalau dibagi. Iya. Yang nggak boleh ditolak kalau dikasih sama orang 3 perkara: minyak wangi, susu, sama bantal. Itu nggak boleh ditolak. Nggak boleh ditolak. Tapi kalau orang nawarin minyak wangi, nah justru kalau menolak itu makruh hukumnya. Kalau Kalau amplop, polisi minyak wangi, kalau amplop, wah siapa yang nggak mau itu? alhamdulillah gitu ya. Oh iya. Ini masanya udah. Rezeki juga nggak boleh ditolak kan rezeki. Rezeki juga nggak boleh ditolak ya kan. Ntar kalau ada caleg nganter kan, Nah, iya. alhamdulillah gitu loh. Musim caleg nganterin aku. Rupa-rupanya udah dapet dia kemarin ini ya, disambangin dia dapet. Ya Allah a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ilahana ya ilahana yassir lana umurana ilahana
Ibu binti Bapak Dalmin. Ada Bang? Soryati. Suryati binti Bapak Dalmin, Bang. Dalmin. Semoga Ibu Soryati binti Bapak Dalmin diterima iman Islam. Amin. Diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Dilibatkan di surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Suryati binti Bapak Dalmin. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wasil sawa ma qarana min al-Qur'an al-Azim wa ma qarana min la ilaha illallah wa nahnu subhanallahi wa bihamdihi wa ma sallaina ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi hadiatan min wasilah wa rahmatan min wahidika najilah wa barakatan samila ila rabbina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin wa ila ruhi aba'i wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum sahabati ajma'in summa ila ibu anta manahu nabi sababihi jalillah masawaba jalikan nailain Allahumma billaha wa rahma wa bihi wa qana wa billaha Allahumma billaha wa rahma wa bihi wa qana wa billaha Allahumma billaha wa rahma wa bihi wa qana wa billaha billaha ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil imani wa barakatan fil rizqi wa thayyibah wa tawallan qabla maut wa rahmatan dawa wa barakatan ba'da maut Allahumma inna lana min rahmatin maut wa najati minan nari wa la ba'in wa hisab rabbana zalamna bilam tadbirana wa karamna lana kunana min nasirin wa lana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.